Satu orang, kita ketinggalan kan dino update nah ini juga ada berada di Jawa Barat. Belum tahu. Berapa gitu? Ya masih datanya masih belum jelas juga, cuman ya memang kayak gitu. Setiap hari ada peningkatan. Terus sudah yang dari daerah, ada yang dari pemerintahnya nggak tahu yang pusatnya. Ya, semoga corona cepet beres lah cuy ya. Iya, Kita PG belum buka-buka nih. Jadi gitu kan, dia memang bikin jengah juga sih kalau misalnya tiap hari apa namanya dengar update yang meninggal, yang ODP, PDP, malah jadi liar lah ya. Iya, betul. Ya tapi kan kita harus tahu juga ya. Kok yang tadi pas ente bilang teh Acena ada apa? Teori konspirasi? Iya. Ya, teori konspirasi itu bikin pusing sih. Kemana gitu? Nggak tahu lah gitu ya lah. Pusing jangan di ini ya. Ya sebenarnya itu namanya apa ya? Sebenarnya buat pengetahuan juga sih. Jadi sudut pandang kita nggak cuma dari data-data yang ditampilkan di media sosial mainstream. Betul. Benar lah. Udah, belum nyapa ini. Bukan, sorry. Kita memang lagi ngobrolin ya yang lagi ramai saat ini sih di dunia tentang corona. Dan kita pun Kayaknya kamu frame-nya kurang sini nih. Ya kayak gitu. Ya secara nggak langsung kita pun terkena dampaknya sih, baik dari ekonomi, dari kegiatan dan lain-lain. Mungkin barangkali di luar sana ada yang lebih Iya, dampaknya. betul. Karena mungkin kawan-kawan Google semua tahu pertengahan April itu mulai mewabah ya corona itu. Terus tanggal 16 itu kan dianjurkan untuk ada yang usaha ada ditutup. Nah, kita termasuk yang ikut anjuran itu tanggal 16 Maret kita udah tutup. Sekarang tanggal akhir April hampir 1,5 bulan Bougainville belum beroperasi lagi karena emang nggak ada yang nyewa juga, nggak ada yang camping juga gitu. Kita nggak mau jadi salah satu orang yang berdegong istilahnya kayak gitu. Berdegong itu apa sih ya? Bantangor itu apa? Ya kita ikut-ikut aja apa yang dianjurkan atau dihimbau oleh pemerintah Selama itu baik tapi ya. tuh gitu. Dan kita ngambil inisiatif ya udahlah tutup aja lah gitu kan, strict dari situ. Masalah rezeki ya gampang lah. Dan kesini pun akhirnya kan kita udah hampir 1,5 bulan nih Beh, Betul. nggak buka ya. Kalau otomatis kan kita nggak ada kegiatan istilahnya kayak gitu, pada diem di rumah ngapain kan, ya udahlah kita kontrol kesini istilahnya kerentalan, walaupun tetap kita untuk operasi kita enggak sih, tapi kita ngelakuin sesuatu yang istilahnya mau lah kita sedikitnya membantu gitu ya, menjadi hero ya, hero jadi kejauhan hero ya, kita mau lah istilahnya membantu yang lagi ngebutuhin gitu, atau mempercepat agar wabah ini Segera berakhir. kayak gitu biar kita bisa normal lagi sih ya. Iya, amin. Nah, Ini lagi ngapa gitu? nah makanya tadi ketemu di jalan juga sih. Si Mang Opik ini bawa bungkusan gitu kan gede, refresh kita. Terus saya ikutin, kirain mau godin. Ternyata dia mau bawa bahan. Bahan apaan sih? Ini tuh masker, sebenarnya bukan bahan. Ini bahan dari kemeja dibuat masker. Nah gitu. itu kan, yang saya tahu kan ya selain di Bougainville juga mau dia punya usaha lain di konveksian. Makanya kalau saya lihat dia bawa jinjingan gitu, ya saya nanya bahan kurang lebih dari perkainan gitu Iya, kan. kain. Namanya ini juga kain, tapi dia peruntukannya untuk masker. Maskernya Emang apa tuh buat dijual? pengennya sih kita jual, cuman nggak sampai hati sih. Jadi kami, saya dan Bougainville ini dan bapak ini juga bagikan sih free gitu ya. Oh, jadi dibagi lagi. Iya, bagi untuk yang membutuhkan gitu ya. Gitu. Nah itu untuk pendistribusiannya apakah cuma di Bandung aja yang dekat
sama rentalannya atau gimana nih? Nggak melulu di Bandung sebenarnya ya. Kalau kawan-kawan luar kota pun sebelumnya ada dari Bogor, Purwakarta, Kuningan dan lain-lain, boleh. Kalau jadi mau ngajuin tinggal kontak aja kontak personnya Bougainville gitu. Nanti kalau stoknya masih ada kita kirim. Nah nanti ongkos kirimnya sih tinggal di sana aja kita kirim. Jadi cakupannya luas ya, nggak cuma di Bandung. Ngomong-ngomong stok, emang berapa stok yang dibikin sama Bougainville ini? Kayaknya nantang gitu kan, seolah stoknya banyak gitu kan. Tahu-tahu kan dari Medan minta gimana ya kan? Kita untuk awal itu pertama itu udah habis didistribusikan itu sekitar 1.500 lebih. Sekarang itu yang sudah beres diproduksi dan sedang diproduksi itu totalnya ada 1.500 masker gitu. Oh, yang sedang diproduksi. Dan ada yang sudah ini, termasuk yang sudah ini termasuk yang 1.500 itu 1.500 pieces masker gitu cuy. Kok kita heran aja gitu kan, di saatnya lagi orang kesusahan kayak gini, kita seolah-olah banyak duit gitu bikin masker kayak gini, terus dibagi-bagiin. Orang makan lagi susah cari makan coy. Kita juga susah. Nah, yang mau mungkin ya mudah-mudahan enggak sih ya. Susah tuh susah bisnisnya, jadi susah. Ya kan kayak kalau lagi kondisi kayak gini tuh namanya persepsi orang tuh jadi liar kan. Betul. Jadi dia bikinnya udah kemana-mana aja gitu kan. Nah ada mungkin ya mudah-mudahan enggak sih ya. Mungkin ada beberapa orang yang jadinya si Bougainville mah apa ria gitu kan, bagi-bagi masker gitu kan. Padahal si Bougainville dia nggak ini juga sih sebenarnya. Gitu ya. Maksudnya nggak buka, terus dia juga nggak open donasi sih dari awalnya. Nah mungkin Bugers pengen tahu nih duitnya itu dari mana sih bikin 3.000, istilahnya kurang lebih 3.000 masker gitu ya. 3.000 masker kalau di jalan aja kita kalau lihat yang jualan masker, kita masker kain ya, bukan masker yang untuk medis. Nah, yang masker kain ini di jalan itu dijualnya kurang lebih ya 5.000-an paling murah itu. Iya. Kebayang kalau 3.000 kalau 5.000 berapa? Jangan dibayangin sih, gede. Kalau kita gitu udah 15 juta gitu kan, kurang lebih segitu. Nah kita dari mana untuk makan aja kita susah itu kan kayak gitu. Mungkin Bukas pengen tahu dari mana tuh duitnya. Uangnya itu dari Allah. Enggak sih, uangnya itu dari yang nyewa juga. Dari kawan-kawan Bougainville yang nyewa ke sini, kita alokasiin ada pos khusus uang. Jadi uang yang pemasukan tiap bulan itu kita ada pos khusus, ada budget. Nah itu untuk zakat, untuk donasi, untuk kalau bahasa korporasinya itu CSR gitu. Cuman kita bukan korporasi ya. Jadi RCS. Ya, kita ini zakat aja gitu. Oh, jadi Bugers nih ya. Bougainville itu sebenarnya sama kayak Bugers semua, juga kita sedang kesusahan. Tapi kita kebetulan ada pos zakat, kebanyakan dari situ yang memang kita alokasiin untuk keadaan yang seperti ini. Seperti itu ya, Boy ya. Oh, betul. Jadi nah ini masker itu dari uang penyewaan kita alokasiin untuk hal-hal seperti ini. Dan ya kita semampunya yaitu masker gitu. Masker kan mungkin kalau dirupiahkan, budgetkan satu itu kan produksinya murah, tapi manfaatnya itu bisa ribuan orang gitu. Bisa lama juga ya? Lama juga. Terus kalau sembako, APD, budget misalnya budget 3.000 pieces dijadiin sembako itu kayaknya paling jadi sedikit ya. Terus takut-takutnya kita jadi mungkin ada sirik lah gimana ya. Kita juga belum mampu sih kalau untuk ke sembako, ke APD seperti itu sih. Jadi hal kecil aja sih kita, hal kecil yang bisa kita lakukan. Betul. Gitu. Dan yang saya tahu sebenarnya bahan baku ini pun kita nggak total beli loh, nggak full beli dari toko kain, tetapi memanfaatkan sisa-sisa atau limbah kain dari usaha yang. Nah,
Ini kan dibikinnya ribuan nih. Iya, iya. Ya, Ini bari sambil itu dong. Oh iya, sambil ini. sambil packing Nah, ini aja. ya. Pakai ini dulu. Nah, iya dong. Hand sanitizer katanya. Kita pun nggak mau ya masker yang kita bagiin Iya. udah terkontaminasi, makanya kita sterilisasi Kita plastikin. tangan kita Nah, juga. nanti seperti ini. Nanti kita hektar. Jadi pas dibagiinnya insya Allah bersih. Pas dipakainya juga semoga bersih juga sih ya. Iya. Jadi nggak menularkan yang habis kita bungkusin kita muncrat-muncrat jadi kotor lagi. Siap. Jadi gini boy, mungkin ada yang nanya juga nih, gitu kan? Gimana? Ada yang nanya juga. Tanya Tadi kan ente bilang kurang lebih sekitar 1000-an lagi dalam proses Ya, pembuatan. 1.500. Dalam proses pembuatan. Nah, Betul. ini tuh sampai kapan sih pembikinan si masker ini? Kalau boleh jujur sampai si budget yang tadi disebutkan itu habis. Oh, jadi sampai budgetnya habis. Iya, bukannya kita menolak atau gengsi untuk buka donasi, kita belum apa ya. Iya. Biasanya sih kita kan ada komunitas juga, kita open donasi juga untuk lansia ya. Cuman mungkin kalau kawan-kawan ada inisiatif sih boleh kolaborasi ya. Karena kita lagi konsennya ke masker dulu aja sih, gitu. Iya. Takutnya nggak ke handle juga. Iya. Kan sebenarnya gitu, biasanya kan ya si komunitas yang ente gelutin tuh kan biasanya kalau tiap bikin kegiatan sosial dia selalu lebih open donasi kan, Betul. bikin poster dan lain-lain lah kayak gitu. Nah mungkin orang-orang juga bertanya kenapa sih di event sosial ini nggak buka donasi, ya itu jawabannya mungkin ya. Terus juga sebenarnya mungkin yang saya tahu anak-anak juga yang pertama juga sama lagi pada kesusahan Karena semua orang, semua kalangan itu terkena imbasnya lah. makanya mungkin ya, Iya. makanya mungkin nggak mau kita ngebebanin orang lain gitu ya. Iya. Untuk memikirkan untuk berdonasi Ya, karena kita juga sih bukan orang beradal ya gitu ya. Kita ini usahain untuk makan juga sih. Kawan-kawan juga yang nggak kebanyakan sih emang biasa aja perekonomiannya gitu. Nah, terus yang mau saya tahu juga nih, Apa? cara penyalurannya kayak gimana? Cara penyalurannya itu Kan kita tahu juga, kita kan udah PSBB tuh, betul. nggak boleh kemana-mana, Iya, mobilisasi juga kita jadi terbatas. terbatas. Nah, ini masker ribuan ini gimana nih penyebarannya? Tadi yang seperti dibilang itu kalau ada yang membutuhkan komunitas, instansi, lembaga atau apapun itu yang dia itu apa ya suka nyalurin gitu ya, boleh minta ke kita. Nah kita yang menyediakan, mereka yang membagikan. Jadi mereka biasanya itu ke warga-warga, ke puskesmas atau rumah sakit. Karena sebelumnya juga ada kawan kita yang dari PMI itu yang minta berapa ratus untuk dibagikan ke puskesmas ya waktu itu. Terus ada yang dibagikan ke warga sekitarnya juga. Jadi ini bukan dibagi di jalan sih. Cuma ada juga kawan kita yang coba inisiatif di jalan gitu. Cuman malam atau pas sepi lah gitu. Jadi tidak mengundang kerumunan juga. Iya bener. Sekarang juga kalau misalkan kita keluar terus tanpa menggunakan masker nih ya, terus lewat sama ada pos jaga petugas apa namanya satgas covid ya kayak gitu. Nah kita kena teguran loh, serius. Betul. Kita kena teguran, yang minimal harus pakai lah. Kalau nggak ya harus pulang lagi, nggak boleh keluar. Kayak gitu. Terus Bapak nih kita mau tanya juga nih, mungkin teman-teman Bogor juga ada yang mau tahu juga. Ini tuh kan tadi dibilang si masker ini nggak beli dari reseller ya, Betul. bikin Ini sendiri gitu. diproduksi sendiri Nah, gitu. kayak gitu ya. Kenapa sih diproduksi sendiri? Kan lebih gampang kita beli yang udah jadi, terus Iya. juga sama bantu buat si penjualnya dapat rezeki. Iya. Apa tuh alasan pertamanya tuh? Alasan pertama, ya itu kayak obrolan sebelumnya itu kita
saya di Bougainville ini tuh kan berdua, saya dan bapak ini juga ya. Selain penyewaan ini, kita berdua punya usaha sampingan bergelut di bidang konveksi. Nah, konveksi itu kan jasa pembuatan pakaian. Nah, suka ada lebih bahan. Nah, daripada bahannya itu mubazir, nabruk bahasa Sundanya itu, ngegeletak, nggak terpakai. Nah, kenapa kita nggak buat gitu? Oh, ternyata si bagian produksinya itu bisa sanggup gitu. Ternyata setelah dihitung-hitung biaya produksinya pun ya masih worth it lah gitu, lebih murah. Terus ya kita membantu ini juga sih, membantu rekanan jahit kita untuk masih bisa produksi. Karena pada saat ini orderan pakaian itu udah bisa dibilang drop banget gitu. Oh iya, jadi memang tujuannya juga ya biarlah di dapur Bougainville kita untuk sementara nggak ngebul, tapi yang di sana setidaknya dia masih bisa menghangatkan nasi. Ya gitu sih harapan kita, walaupun ya cuma nggak seberapa sih. Dan maunya juga ya, Bandung Raya kita cover ya, maunya kan di Iya, maunya sih kita bantu apa aja. Iya. Bantu sembakonya sekalian, cuman kondisinya tidak memungkinkan. Sembako kita di rumah aja mungkin, ya nggak tahu ya, cuman kita nggak tahu ya kedepannya, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, si pandemi COVID-19 ini berakhir atau enggak gitu kan, kita belum tahu. Jadi untuk bantuan sih kita semampunya dulu ini, ya semoga rezekinya ada lagi lah, kita bisa bantu gitu cuy. Tapi memang beberapa hari ke belakang tuh teman-teman juga mungkin ya ada yang terjun, nggak terjun juga sih, mungkin mereka juga mau membantu, cuman kadang kan susah juga dengan cara apa gitu kan. Kalau kitanya jelas kayak donasi untuk lansia gitu kan, nah sumbangannya tuh udah jelas ya bentuknya, dalam bentuk apa. Karena kita produksi masker ini kemarin memang ada teman-teman yang mau berdonasi, terus gimana caranya gitu kan. Alhamdulillah kalau ada yang terenyuh, walaupun di saat lagi susah kayak gini mereka ada yang ngasih donasi istilahnya kayak gitu, walaupun kita nggak minta sih sebenarnya, tapi mereka jadi istilahnya terstimulan mungkin. Iya, ya betul. Mereka juga pengen bantu dengan keterbatasan yang ada, mereka ngasih berapa gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sebenarnya ya kita diputar lagi aja buat produksi masker kan kayak gitu ya, misalnya beli plastik dan lain-lain kayak gitu. Terus nih Apalagi Pak? Kayaknya panjang ya pertanyaannya. Soalnya saya kita haus buat. Soalnya saya mau berikan. Terus kita tuh harapannya apa sih sebenarnya? Nah kalau saya lihat, kan saya lihat nih ya di lapangan ya. Iya iya. Ya memang kan yang dibutuhin itu, yang dilihat urgensinya itu makanan ya Pak ya. Betul sekali. Saya lihat di beberapa media juga ada yang menceritakan ada yang sampai meninggal karena dia nggak makan. Betul. Terus ya kayak gitu yang di cuma 2 hari makan air putih aja. Nah harapannya tuh apa sih dengan disebar masker itu, kan yang dibutuhin itu Nah ini kan sembako. kalau masker ini bukan sekarang gitu, bukan sekarang tuh dalam artian per hari, per tanggal berapa sekarang tuh 29 April ya. Ini udah berjalan sekitar seminggu lebih, 10 harian gitu. 2 minggu kurang gitu, jadi 2 minggu ke belakang kita udah nyebarin masker gitu. Nah, cuma karena pandemi ini berjalan terus, jadi kebutuhan awalnya mungkin masker, hand sanitizer, sekarang kan beralih ke kebutuhan pokok gitu sih. Jadi kalau masker masih untuk mencegah penyebaran gitu. Cuma karena kebutuhan orang tuh semakin kesini semakin lebih ke pokok, ya gitu jadinya apa ya gitu sih. Jadi kita menjalankan sih yang sebelumnya dulu aja gitu, karena kan tadi udah dibilangin kalau untuk sembako budgetnya kita belum ada gitu. Gitu walaupun pengen gitu.
Oke, kita lanjut lagi pembahasan mengenai pembuatan masker ini. Nah, kita kan lagi jalan produksi nih, topik nih. Yo. Kalau misalkan nih, ternyata nih dia doa juga sih. Kalau misalkan nih ternyata minggu depan tuh COVID-nya udah beres itu, udah hilang. Ini gimana nih ceritanya? Ya tetap bagikan aja gitu. Masa mau ditimbun? Ya tetap dibagikan aja. Tetap aja bagian gitu. Ya bagiin aja. Emang mau diapain gitu di sini dijual? Kan niatnya dibagi. Gitu. Walaupun sudah beres kita lihat tetap dibagikan. Iya, karena ada COVID atau nggak ada COVID, masker sih saya lihat cukup masker dan manfaatnya tetap melindungi hidung dan mulut dari debu-debu gitu. Iya, sebenarnya kalau masker ini pun multifungsi ya, bukan cuma pas dipakai ada COVID aja sih. Kalau saya kan juga motoris, sering berkendara pakai motor, ya ini bermanfaat sekali. Bermanfaat banget. Gitu. Nah, ini yang lagi di packing ini berapa ratus, Pak? Ini tuh yang sekarang baru selesai itu 280. Oh, 280. Tapi ada yang booking? Udah belum? Ada yang dari Cimahi. Oh, dari Cimahi. Kawan kita itu konfirmasi 200 pieces gitu untuk dibagiin masker, diinkludkan dengan sembako. Wih, oh yang dari Upi gitu. Intan itu ya? Iya, dia anak Upi dia ya? Iya. Oh iya, tahu. Dia juga iya, dia ngelakuin bukan ngelakuin sih. Dia ada gerakan juga sama. Dia gerakan donasi juga. Cuman dia dibanding lah kalau istilah bisnis, dibanding sama sembako dan lain-lain. Ya kita adanya masker mungkin ya kasihnya masker aja kali ya. Karena sebelumnya juga selain yang tadi Intan itu banyak yang diinkludkan dengan masker. Ada sebelumnya, kalau bujuk boleh nyebut nama. Ya sebut aja apa-apa. Ali gitu. Ali itu sepupunya kawan kita. Terus ada dari Ali Nurdin. Bukan, yang kemarin kesini. Ali. Oh iya. Sepupunya Arni kalau nonton. Oh, Ali Haki. Ali Haki ya namanya kalau ya, di kayak di IG itu ngetek gitu. Terus itu keren tuh dia. Mantap. Terus sebelumnya ada dari Apa Kata Indonesia itu. Apa kata? Guys. Siapa namanya? Mang Ajril. Mang Ajril dibantu sama kawan komunitas kita juga, Astri itu. Terus ada juga dari PMI itu, Cek Mili itu, respect itu. Nanti kita undang sini lah ya. Cek Mili itu buat ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sama abadi gitu. Ya. Tapi gini ya, fenomenanya tuh memang udah bergeser ya. Kan ya kita aktif juga di komunitas kan, di beberapa komunitas. Betul. Nah, kalau dari permukaan sih seolah-olah pada kemana tuh ya komunitas yang biasanya itu dia ngelakuin sebuah event, penggalangan dana atau kegiatan sosial lainnya gitu. Tapi di COVID ini seolah-olah mereka itu nggak ada suaranya gitu. Tapi ternyata setelah kita istilahnya open donasi seperti ini pun, berbagi masker, mereka itu masih ada. Serius, mereka masih ada, dan buktinya ini cuman karena memang kita dibatasin ruang geraknya. Betul. Nah, jadinya teman-teman komunitas yang lain itu dia bergeraknya itu dia sporadis dan masing-masing individu dan kelompok dekatnya masing-masing. Betul. Jadi dia ya underground bergerak betul. Tanpa istilahnya tanpa koordinasi. Karena saya pribadi yakin kawan-kawan pun bukannya nggak membantu, tapi banyak keterbatasan. Iya. Pertama, keterbatasan mobilitas. Apalagi di Bandung udah 1 minggu kita PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu kita dihimbau untuk mobilitas itu terbatas aja, diam di rumah aja gitu. Terus selanjutnya itu keterbatasan dana.
keterbatasan banyak. Jadi untuk saat ini sih banyak keterbatasan, cuman saya lihat sih semangatnya masih bagus gitu. Pengen membantu, cuman karena keterbatasan itu mereka seolah-olah nggak ada gitu. Padahal ada sih, saya yakin Padahal gitu. ada. Dan mereka menyimak, Pak. Ya menyimak. Cuman mungkin takut kalau muncul nah ngebantuan gitu. Cuma kita memaklumi, sangat memaklumi sekali. Nah, biasanya juga kita kalau lagi packing gini pun sebenarnya kita nggak berdua ya. Iya. Biasanya selalu ada Bertiga. ya, ya minimal nggak berdua banget lah ya. Iya. Tapi memang selalu ada orang yang nemenin kesini. Iya. Cuman untuk kali ini kita memang tidak menghubungi atau tidak menginformasikan kepada teman-teman lain. Ada kegiatan packing masker Packing di sini. masker. Makanya ya kita ya sama kita lagi gitu berdua. Jadi jangan bosan ya kalau di channel Bougainville ada bapak ini gitu. Ya. Terus Jadi- saya biasanya di balik layar suruh di sini gitu. Jadi itu kita bukan one man show ya, tapi ya memang one man only. Jadi memang pemainnya cuma kita sih sebenarnya untuk awal-awal, karena kan kita memang baru membuat si channel itu. Jadi ya jangan bosan ketemu muka kita lagi, muka kita lagi. Paling ada satu lagi itu cewek Dita itu. Oh iya, dia Host ini. dia cublakers juga sih, Bang. Mungkin presiden cublakers nih. Ya. Tapi ya beginilah. Jadi keseharian Bougainville itu di Ini saat diairi kita Betul. kayak gini lah, ngobrolnya bosan sebenarnya. Hoki ngomong apalah gitu. tapi udah memang gitu kan yang lagi hits, bukan hits sih sekarang, yang memang lagi Iya, jadi gitu. pembicaraan seluruh dunia bahkan. Betul. Ya masa kita sampai nggak tahu kan ya? Iya. Kayak gitu. Tapi memang seru dan ini memang harus kita ikutin. Ya gitu sih. Terus jangan, pertama sih saran dari saya sih jangan terlalu parno gitu ya. Untuk Pano itu pesulap ya. yaitu Pak Tarno. Pura-pura jadi apa? Ya, jangan paranoid gitu. Kita boleh waspada, cuman jangan takut gitu. Waspada dan takut kan beda. Kalau waspada itu lebih ke pencegahan, kalau takut itu Kesianan. iya. Kita menghindari kayaknya apa? Terlalu apa ya? Takut itu malah jadi bumerang biasanya itu. Terus malah bisa jadi stres. Iya Gitu. betul. Karena kalau waspada itu misal kita mau pergi, kita pakai masker, Itu bagian dari bagi dari waspada, pakai hand sanitizer, terus pulang lagi ke rumah kita cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, bersih badan, baju yang tadi kita pakai dibersihin lagi atau langsung dicuci. Nah itu bagian dari waspada gitu. kalau takut kayak gimana? Kalau takut itu Takut yang berlebihan, Hah? contohnya misal ada yang bersin, nah itu wah itu sih yuk COVID Oh. kita langsung menjauh gitu, ya jangan gitu juga, itu berlebihan sih. Waspada boleh, takut jangan Oh gitu. gitu. Nah, Gitu sih, ya. maaf kan- kalau salah ya. Benar. Kan gini nih, kebetulan gitu kan, qadarullah ya, COVID ini pas kita umat muslim lagi bulan Ya. puasa juga nih, yang biasanya tiap sore itu Ngabuburit, rame lah ya ngabuburit, apalagi anak gunung itu seneng ya sambil hunting sunrise kayak gitu. Sambil nunggu buka gitu kan. Mungkin ada pesan buat ke Gunung. teman-teman anak gunung yang lain, bagusnya gimana sih? Kan ada yang bilang gini nih, ada yang bilang kalau COVID itu ya di kota atau di lingkungan warga aja yang banyak orang, tapi kan di gunung nggak ada orang, jadi nggak, kemungkinan kecil untuk tertular. Gimana tuh? Saran ini mas? oh ini saran sih ya, opini pribadi gitu. Iya. Kalau yang mau naik gunung itu mah hak pribadi, saya nggak bisa melarang. Saya bukan pengelola bukan pengelola suatu kawasan juga. Nah, cuman kalau dari opini pribadi sih, jadikan si COVID ini, pandemi ini untuk bumi atau alam itu mereka refresh gitu. Terus. Jadi kan? Kalau udah si apa? Si alam bumi ini beberapa abad ini atau beberapa dekade ini digerus terus-terusan.
mati Kenapa? kameranya. Kalau habis baterai ya? Keasikan ngobrol. Tadi habis sampai mana saya lupa. Ke refresh apa? Oh ya, saran untuk pendaki gunung atau yaitu bumi itu buat nge-refresh gitu. Karena kita sebagai umat manusia itu kan selama ini mengeksploitasi, ada yang mengeksploitasi benar-benar mengeksploitasi, ada yang berbisnis di apa ya, kayak kita termasuk Bougainville ini memanfaatkan alam gitu ya, tempatnya, objeknya alam gitu, area bermainnya gunung, hutan untuk disambangi dan alatnya dari kita gitu. Nah, kita untuk ya udahlah, mungkin ini saatnya alam bumi merefresh dirinya gitu, untuk kalau diibaratkan manusia untuk bisa jadi seger lagi lah gitu, tanpa ada campur tangan manusia gitu ya. Kan kebuktiannya saya lihat di media-media itu udara Jakarta itu jadi bagus. Oh iya, banyak juga yang dari foto dari aerial gitu. Tuh, terus ya, nggak ada macet, nggak ada polusi. Tapi katanya juga saya apa? lapisan ozon yang bolong-bolong itu udah mulai tertutup lagi ya? Ya Katanya sih. semoga sih. Ya itu sih mungkin ada hikmah di balik musibah gitu ya. Ini kan musibah umat manusia di zaman modern gitu. Blessing in this thing guys. Iya gitu. Mantap ya? Apa artinya? Ya itu berkah di dalam wabah. Cuma berkahnya untuk si alam gitu, untuk tempat kita tinggal. Jadi kita pun nggak boleh egois ya. Kita ya kalau yang muslim mungkin ada apa ya, musibah itu bisa jadi azab atau bisa cobaan gitu. Dari azab atau cobaan itu kan kita harus apa, merenung ini teh apa sih, yang Tuhan, yang Allah kasih itu apa gitu, ini tuh hikmahnya apa. Oh mungkin untuk alam hikmahnya ini, untuk manusia ada juga. hikmahnya ada apa gitu ya, tergantung pribadi masing-masingnya, tergantung penganut agamanya apa masing-masing mungkin gitu. Kalau untuk saya mungkin apa, untuk Ustaz apa, mungkin seperti itu. Oh iya, jadi memang ada positif negatifnya juga ya, si wabah corona ini untuk manusia ataupun untuk alam. Nah, yang cuman bukan mengecilkan atau kita tidak menafikan gitu ya, korban-korban banyak. Kita sangat berbela-sungkawa, sangat sedih juga. Bukan menafikan itu ya, itu beda lain gitu. Cuma ini mah kalau secara global, secara untuk alamnya seperti itu, ya, plus minusnya. Gitu. Kalau dia dari segi kemanusiaan ya ini memang bencana buat manusia. Betul. Tapi kalau dilihat bahwa makhluk ciptaan Tuhan itu kan cuma manusia kan. Betul. Nah ini barangkali ini jadi berkah mungkin ya buat alam ya. Lebarannya alam. Lebarannya alam itu 100 tahun sekali katanya sih kayak gitu. Jadi pesan-pesannya udah. Harapannya apa tadi? Ada? Harapan apa? Ya mungkin dari segi bisnis atau dari segi kesehatan masyarakat. Kalau dari harapan untuk saat ini sih mungkin harapannya sama seperti kawan-kawan semua ya, pandemi ini segera berakhir. Cuman setelah berakhir itu kita harus lebih menghargai segala hal sih sebenarnya. Apa aja tuh? Pertama kita harus lebih bersyukur sih. Kita bisa keluar rumah itu sekarang udah syukur gitu. Bisa main keluar udah bisa syukur. Ke masjid beribadah itu kita udah harus lebih bersyukur lagi gitu. Sekarang beribadah ke masjid, ke gereja, ke vihara, ke kelenteng itu susah kan? Kebanyakan online gitu. Itu harus disyukuri gitu. Terus harapannya sih ya itu lebih bersyukur lagi. Tuhan ngasih kita apa, kita harus syukuri sih. Udah bisa menghirup udara segar seperti ini, udah masih bisa hidup, benar. Sehat gitu, itu syukur banget itu. Benar. Kita udah puluhan tahun ya menghirup udara gratis, nikmat yang tanpa kita sadari ada terus sampai kita segede gini gitu kan. Dan sekalinya dikasih ya wabah seperti ini,
kayaknya terlalu apa ya? Terlalu picik ya bahasanya. Ya kita harus apa? Menyeimbangkan, kita nikmatnya segini, ini cobaannya buat kita segini gitu ya. Mengeluh boleh, asal jangan terus-terusan gitu. Gitu aja. Oh kesel nggak bisa keluar, ya udah. Kesel saat itu, selanjutnya ya udah. Oh ini kita nggak boleh keluar karena lagi gini, udah gitu. Jangan dibawa stres, jangan dibawa kesel boleh. Ngeluh boleh secukupnya, sewajarnya aja, karena harus ini jangan lupa bahagia gitu. Gitu. Jangan lupa bahagia gitu. Lihat, itu pesan-pesan dari kokolotnya Bugen Filosofer. Kalau ini ya pesannya apa? Hah? Bapak. Kalau Bapak dari apa? saya kurang lebih sama, tapi ya intinya kayak gitu. Di saat kita lagi mengalami kondisi seperti ini, percayalah kalian nggak sendiri. Tapi kita semua mengalami ini juga. Terus, yaitu kalau lagi kayak gini tuh jangan terlalu banyak membenci, tapi perbanyaklah berbagi. Kayak gitu. Ya, karena apa? Boleh menambahkan sedikit. Boleh silakan. Banyak juga nggak apa-apa, Pak. Karena energi yang untuk kita mengutuk sesuatu, energi untuk membenci sesuatu, energi untuk mendebat atau menghardik itu lebih besar dibanding kita energi kita untuk bersyukur gitu. Mending energi kita untuk syukuri apa kita masih bisa makan sekarang. Betul. Syukuri. Iya. Makanya Pak, kemarin kan kita punya proyek lagu tuh Iya. yang ujaran kebencian. Iya. Oh itu beda antara kebencian dan kritik. Nah, kalau saya sih itu menguras banget sampai ke batin-batin Pak. Iya. Makanya saya udahin Pak. Itu capek banget, serius guys. Iya. Menjiwai sesuatu yang di dalam itu terkandung kadar kebencian itu. Ya, Jadi itulah, itu, kayak gitu. Ada kata sahabat ya, bencilah sesuatu itu sewajarnya. Sewajarnya. Karena suatu saat bila kita mencintai dia kan jadinya gimana? Tapi saya nggak mungkin mencintai laki-laki Pak. Gitulah intinya. Iya. Sewajarnya aja gitulah. Gitu. Dan udahlah gitu aja lah. Oh, iya. Oke Bugers, jadi inilah keseharian kita di Bugen Filosofer. Di balik tidak adanya transaksi, ya kita melakukan hal-hal yang masih mempunyai arti. Berbagi dan memberi untuk sesama itu lebih mempunyai nilai daripada kalian banyak berdiam diri, tidur, merasakan besok soal Oke, sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak berdoa dan tetap Bahagia. Ciao. Amigos. Adios. Adios.